Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Baijuri, mahasiswa peserta PPK Trans Farmasi Batch 1 tahun 2025 di YIN Lok Semawi Aceh. Pada hari ini, Ahad tanggal 11 Mei 2025, kami akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam uji kinerja yang bertema makanan halal dan haram di kelas 6 MI Miftahul Ulum Payung dan Dademan, Guluk-Guluk, Sumeneb, Madura. Seperti apa videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum berangkat barusan kalian makan dulu ya. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak sekarang? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang pelajaran Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengoreksi kehadiran anak-anak. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Mari kita memasuki pelajaran fikih tentang makanan halal haram. Halal haram. Amati gambar berikut. Ini di antara makanan, contoh-contoh makanan halal. Makanan halal itu ada daging. Apa lagi? Apa? Sayur. Ini. Dan ini ketela, pohon. Ini pengenalan gambar-gambar tentang makanan-makanan halal, tentang makanan-makanan halal, tentang makanan halal. Kalian sudah tahu kan halal itu apa? Saya jelaskan nanti dulu ya. Pengertian makanan halal. Pengertian makanan halal. Sekarang saya jelaskan, kalian barusan tidak begitu tahu tentang apa yang dinamakan halal. Halal itu apa? Makanan halal adalah jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia berdasarkan syariat Islam. Jadi kata-kata halal itu diperbolehkan dikonsumsi oleh kita, oleh manusia, baik binatang maupun sayuran, tumbuh-tumbuhan yang ada dalam Al-Quran. Kehalalannya sudah jelas, itu makanan halal. Makanan halal. Tahu kan kalian? Ini dasar hukum makanan halal. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jadi kalian cukup tahu mengaji dulu, tidak usah tahu artinya apa. Kulu makan dah, tidak usah ya.
Yang penting dasarnya makanan halal itu, hukum-hukum makanan halal itu ada dalam Al-Quran juga dalam hadis. Pokoknya kalian sudah tahu jenis-jenis makanan halal. Makanan halal. Sekarang kembali pada macam-macam makanan halal. Kembali pada macam-macam makanan halal. Halal karena zatnya, maksudnya kalian haram halal menurut zatnya tahu? Tak? Tahu. Zatnya, umpamanya seperti sapi, itu zatnya sudah halal atau burung merpati itu halal. Dan tumbuh-tumbuhan dan semacamnya. Mari kita untuk mengetahui lebih jelas makanan-makanan halal menurut zatnya dan halal karena cara memperolehnya, dan juga halal cara memprosesnya. Jadi halal itu ada 3 macam. Ada zatnya halal dan juga cara memperolehnya halal, dan yang nomor 3 cara prosesnya. Zatnya halal seperti sapi kan sudah halal. Contohnya cara memperolehnya. Walaupun barangnya halal akan tetapi punya orang lain seperti kalian punya apa namanya? Punya jajan. Punya apa? Uang. Kalau diambil tanpa pengetahuan temannya, maka uang itu walaupun halal oleh temannya, karena cara pengambilannya salah, maka jadi haram karena dinamakan dengan mencuri. Jadi itu cara memperolehnya. Yang nomor 3 halal karena cara memprosesnya. Yang nomor 1 zatnya sudah halal tapi cara memprosesnya tidak betul atau salah atau salah. Caranya seumpama kalau kita menyembelih hewan, biasanya disembelih melalui apanya? Lehernya. Kalau disembelih ininya dipotong, halal apa enggak? Tidak. Maka itu tidak halal juga, dagingnya tidak halal. Jadi untuk memperjelas, mari kita ikuti yang selanjutnya. Halal. Ini halal zatnya. Menurut zatnya halal. Yang halal menurut cara macam halal zatnya. Ada halal yang menurut zatnya, ada yang dari binatang maupun tumbuhan yang tidak haram. Pokoknya ada yang halal itu ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuh-tumbuhan, dan atau dari tumbuh-tumbuhan. Sudah ada penjelasan dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan kekompakan ulama atau ijtima' ulama dan qiyas. Kenapa kok halal? Karena tidak merusak badan, akal maupun pikiran, tidak kotor dan tidak najis, dan tidak menjijikkan. Kalau menjijikkan bisa-bisa jadi tidak halal walaupun barangnya itu halal. Jadi lanjutannya lagi, zatnya sudah ngerti kalian menurut zatnya halal. Sekarang halal karena cara memperolehnya, cara kita memperolehnya. Cara halal karena cara memperoleh. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya makanan dapat menjadi haram, pada dasarnya semua makanan itu halal. Pada dasarnya semua makanan itu
halal kecuali sudah dijelaskan diterangkan dalam Al-Quran itu menunjukkan keharamannya, maka itu haram. Cara memperolehnya, kalau cara memperolehnya salah, walaupun barangnya itu halal, jadinya juga haram. Ngerti apa enggak, anak-anak ngerti apa tidak? Seumpamanya sekarang saya punya nasi. Contoh ini ya, saya sekarang punya nasi. Nasi halal apa haram? Halal punya saya. Diletakkan di sini, seumpamanya diletakkan di bangku desain ini diletakkan di sini. Akan tetapi ada orang yang mengambil, maka pada orang yang mengambil itu makanan tersebut tidak halal walaupun asalnya barangnya itu halal. Kenapa? Karena cara memperolehnya. Kenapa? Karena tidak pamit dulu pada orang yang punya. Ngerti kan? Walaupun halal adatnya, tapi cara memperolehnya salah, maka jadinya haram. Ngerti ya? Yang nomor 3, kan ada 3 cara halal adatnya, cara memperolehnya, dan yang nomor 3 adalah yang nomor 3 halal karena cara memproses. Halal karena cara memprosesnya. Memproses. Cara memproses kalian tahu? Walaupun halal, seperti kita punya ayam. Ayam halal apa haram? Halal. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah ngerti tentang makanan halal. Adatnya ayam itu halal. Akan tetapi bisa jadi haram karena caranya salah. Jadi halal cara memprosesnya. Jadi prosesnya walaupun hal tersebut atau hewan tersebut halal, tapi prosesnya salah, maka tidak mengikuti aturan dalam ajaran, maka juga tidak jadi halal. Cara memprosesnya, bagaimana cara hewan disembelih untuk prosesnya halal? Ya ikuti cara penyembelihannya. Kalau sapi seumpamanya, sapi biasanya kalau disembelih maka lehernya. Ada 2 yang harus terpotong, jalannya, makanannya, dan nyawa. Apabila di salah satu tidak ada sebagian yang tidak terpotong, maka hewan tersebut jadinya tidak halal. Itu namanya proses. Walaupun caranya sudah tepat, benar, sudah benar, akan tetapi prosesnya kurang, ada yang kurang. Kalau syaratnya kita menyembelih hewan, kan kerongkongannya harus lepas dan jalan nyawa harus lepas. Yang lepas hanya jalannya nyawa aja. Maka hewan tersebut jadinya tidak Bagaimana caranya? Mengikuti aturan dalam syariat Islam. Caranya bagaimana? Kerongkongannya, jalannya, nyawanya sudah terlepas, dan makanannya kerongkongannya juga terlepas. Ngerti ya? Alhamdulillah. Kalian sekarang ngerti kan bahwasanya ada apa yang dimakan halal? Tahu kalian kan? Apa yang dimakan halal itu kalian tahu. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara makanan halal dan haram. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Dan sebelum siap. Anak-anak, kalian kan sudah mengerti tentang definisi tentang makanan halal dan haram. Sekarang saya akan kalian beri tugas. Tugas di sini akan dibagi menjadi
bagian. Ada tugas kelompok, maksud saya tugas kelompok, ada tugas kelompok bagi siswa, dan tugas yang kedua adalah bagi siswi. Mari kita ke kelompok yang putri bersama yang putri, yang putra atau siswa bersama ya. Sudah siap ya? Sudah ngerti kan tentang makanan halal dan haram? Alhamdulillah. Saya kasihkan lembaran kosong di sini ya. Ditulis. Tulis apa? Definisi tugasnya apa? Definisi tentang makanan halal dan definisi tentang makanan halal dan haram. Definisi tentang makanan halal dan haram. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit ya. Setelah itu ada yang maju ke depan dipresentasikan ya. Ada yang maju ke depan apa yang dinamakan makanan halal, pengertian halal, dan apa yang dinamakan pengertian haram. Selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, coba dipresentasikan atau ada yang maju ke depan apa yang dinamakan pengertian dari Ahmad Zain. Maju. Apa yang dinamakan halal dan apa yang dinamakan makanan haram. Makanan halal. Lebih keras. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh manusia berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ya, bagus. Tepuk tangan bagi Farhan. Putri, sekarang siswi. Lebih keras suaranya. Ya, 100 juga. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Berarti kita belajar itu kalian sudah bisa mengerti semua. Alhamdulillah. Karena kalian sudah melakukan tugas kelompok, setelah tugas kelompok kalian diberi tugas individu perorangan. Mana makanan halal dan mana yang makanan haram, baik hewan atau tumbuhan atau lainnya kalau ada. Laki-laki atau siswa itu diberi tentang makanan haram. Apa saja yang haram bagi siswa. Yang halal
bagi siswi. Makanan halal bagi siswi. Jadi siswi diberi 1 lembar atau siswa makanan halal untuk siswi, makanan haram untuk siswa. Ngerti kan? Pengertian halal haram kan sudah ngerti kan? Ngerti apa tidak? Semangat nak, semangat. Satu saja, sabar orang satu. Setelah selesai ditempelkan di papan tulis, ya. Setelah selesai ditempelkan di papan tulis. Ada yang selesai? Coba ini makanan halal di sebelah sana, utara belakang. Sudah semua yang siswa ya. Makanan halal. Sudah tinggal 2 orang. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sudah selesai.
Mari kita perhatikan apakah jawaban kalian apakah betul semua atau salah semua. Makanan halal di sini bagi siswi ya. Sapi halal apa haram? Halal. Bagus. Ayam Halal. sedangkan yang nomor 3 kambing Halal. 4 apa? Bebek. Bebek. Yang nomor 5 unta. Jadi semua ini yang 5 betul semua. Berarti jawabannya 100. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengerti 100%. Makanan haram. Contoh makanan haram di sini babi. Tahu kalian babi? Ya. Ular. Haram juga kan? Haram apa tidak? Haram. Nah juga kucing. Iya juga betul. Elang. Haram. Elang ya haram. Yang nomor 5 anjing. Jadi jawabannya betul semua. Sekarang pengertian saya akan memberikan kesimpulan kepada kalian. Haram itu apa? Halal itu apa? Halal itu yang dinamakan dengan halal kembali pada yang depan sebetulnya ini. Artinya sekarang kesimpulan. Halal itu sebetulnya adalah hal yang boleh dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Ngerti ya? Sedangkan yang dinamakan haram adalah sesuatu makanan, sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut aturan ajaran agama atau ajaran syariat Islam. Ngerti kan? Alhamdulillah. Ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak anak-anak? Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ngerti ya? Baiklah anak-anak, setelah kita sudah mempelajari tentang makanan halal dan haram, maka kalian akan diberi tugas di rumah tentang hewan yang halal dan yang haram, tentang makanan halal, hewan yang halal dan haram. 5 yang haram, contoh 5 yang halal juga 5. Nanti hewan yang halal 5, yang haram juga 5. Dan dengan berakhirnya pertemuan pada hari ini, kita mari akhiri dengan pembacaan doa bersama atau doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amin ya rabbal alamin. Akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.